Dongeng Bahasa Indonesia. Sang Gadis dan Puma. Jauh di dalam hutan yang rimbun dan lebat, terletak sebuah desa indah yang menjadi rumah bagi suku Auha yang dihormati selama beberapa generasi. Oh, tinggal sebulan lagi untuk melihat migrasi burung. Tidak bodoh, hari ini. Ayo naik ke bukit. Suku Auha adalah komunitas yang damai. Dikenal dengan keahlian bercocok tanam dan budayanya yang kaya. Tanah mereka menghasilkan buah dan sayuran yang melimpah, terkenal di seluruh dunia. Namun, keberadaan damai mereka terancam saat penyerbu asing datang. Berusaha mengeksploitasi tanah dan sumber daya mereka. Desa yang dulunya berkembang menghadapi tantangan karena cara hidup suku tersebut tergantung pada keseimbangan. Kini, di antara suku Auha, hiduplah seorang gadis bernama Yeri. Halo, anjing kecil. Terlepas dari tantangan yang dihadapi komunitasnya, Yeri tetap tidak terpengaruh. Dia dikenal karena jiwa petualang dan sifatnya yang ramah. Menghabiskan sebagian besar waktunya menjelajahi hutan. Hai Tupai, aku membuatkan makanan bergizi untuk anak-anakmu. Mereka akan tumbuh baik. Tidak, jangan berterima kasih. Nenekku mengajariku resep ini. Suatu ketika saat Yeri pulang dari bermain, dia menemukan seorang gadis yang sedang menangis. Ada apa denganmu, sayang? Aku tersesat. Tidak begitu. Kau hampir sampai. Ikut denganku. Aku takut. Jangan takut saat Yeri ada di sini. Ayo pergi. Yeri dan Clara segera keluar dari hutan. Oh, kau terluka? Iya, aku jatuh. Tunggu sebentar. Yeri merawat luka Clara dengan baik, dan Clara langsung merasa lebih baik. Terima kasih telah merawatku. Siapa namamu? Aku Yeri. Kau? Namaku Clara. Apa kau ingin menjadi temanku dan bermain denganku? Tentu. Mari kita bertemu di sini besok. Sesampainya di rumah, dia melihat ibunya dengan marah menunggunya. Dari mana saja kau, Clara? Dan perban menjijikan apa itu? Apa salah satu penduduk desa membantumu? Oh, ayo cepat lepaskan itu. Tapi ibu, aku merasa lebih baik. Diam dan mandilah sekarang. Ya, itu tidak mempengaruhi pertemuan hari berikutnya karena Clara datang lebih dulu. Kenapa kau lama sekali, Yeri? Maaf, aku di sini sekarang. Ayo pergi. Yeri dan Clara bersenang-senang. Mereka bermain dengan tupai, rusa, dan burung. Clara terkejut dengan cara Yeri berkomunikasi dengan para hewan. Kau seperti putri salju. Apa itu? Sudahlah. Tiba-tiba hujan mulai turun. Clara, ayo cepat. Cari tempat berteduh. Lihat, ada gua di sana. Yeri dan Clara pergi ke gua dan duduk di sana sambil memandangi rintik hujan. Wow, kau sangat baik. Aku pikir penduduk desa itu menakutkan, mengintimidasi. Aku sudah mendengar soal itu semuanya. Oh, kau jahat. Pertimbangkan kembali yang kau katakan. Kau baru saja bilang girl padaku? Wow, itu bukan kau. Yeri dan Clara menoleh dan melihat sesuatu yang tidak mereka duga. Clara gemetar sementara Yeri berdiri kedinginan. Mereka melihat mata berbahaya dalam kegelapan. Bukan satu atau dua, tapi 3 pasang mata. Yeri. Apa kau melihat yang aku lihat? Iya.
Yeri mengambil langkah ke arah mata itu. Aku pikir kau salah. Pintu keluar ke arah sini. Sebelum Yeri mengambil langkah lain, salah satu dari mereka menerkamnya. Yang mengejutkan mereka itu adalah hewan kecil. Oh, itu hanya hewan kecil. Ini anak puma. Ya, tapi mereka anaknya. Tidak, mereka makan. Iya, tentu saja. Mereka bisa makan kita. Saat mereka dewasa, mereka tidak akan menyerang kita saat ini. Apa itu? Itu puma yang besar. Clara, kau membuatku tertawa. Ini akhirnya, begini akhirnya. Hei, jika puma ini memakan kita akan menjadi makan malam mereka saat kita tiba. Aku yakin dia tidak baik-baik saja. Oh, Yeri mengulurkan tangan ke puma. sepertinya dia demam. Dia butuh obat. Pamanku ada di sini. Dia adalah seorang dokter. Aku baru saja mendapatkan ramuan. Aku akan menghancurkannya dan memberikan padanya. Yeri menumbuk herbal yang didapatnya dan memberikannya pada puma. Saat itu hujan sudah berhenti dan mereka memutuskan untuk pulang. Kita beruntung tidak dimakan puma. Oh iya, mari kita bertemu di sini lagi besok dan seterusnya. Untuk memeriksa puma dan anak-anaknya. Aku akan membawakan makanan untuk anaknya. Dan begitu saja. Yeri dan Clara pergi ke gua dan merawat puma dan anak-anak mereka. Yeri dan Clara mengembangkan ikatan yang dalam dengan mereka dan Clara belajar banyak dari Yeri juga. Bagaimana kau mempelajari semua metode ini? Kami tidak pernah belajar. Kami suku Auha sangat mengenal lingkungan kami dengan baik. Puma, rusa, dan pohon-pohon ini, mereka semua bagian dari kami. Wow, indah sekali. Clara belajar banyak tentang budaya Auha dan cara hidup mereka. Itu membuatnya terpesona. Clara dan Yeri saling menghormati dan menjadi sahabat. Aku akan siapkan obat-obatan. Kali ini aku yang membuatnya. Oh, tebak siapa yang telah belajar cara Auha? Keesokan harinya, ketika Clara pergi, sesuatu yang tidak menguntungkan terjadi. Apa kau melihat Clara di sekitar sini? Sudah kubilang harus pulang saat siang. Tidak. Penduduk desa ini telah mengambil Clara dariku. Saat itu, ayah Clara datang. Apa yang terjadi? Sayang, wah, mereka telah membawa Clara pergi. Apa? Orang asing menggeledah semua rumah Auha untuk mencari Clara. Ini membuat marah penduduk desa. Beraninya kau memasuki rumah kami tanpa izin. Pertama-tama, ini bukan rumahmu lagi. Kedua, kau menculik putri kami untuk protes. Itu sangat konyol. Dia masih anak-anak. Dia pasti berkeliaran di hutan. Putri kami terlalu beradab untuk bermalas-malasan di hutan. Kami tidak membawa anakmu. Kau membawanya. Kau telah mengambil anakku. Cukup. Kami tidak tahan dengan omong kosongmu. Orang asing dan suku Auha mulai berkelahi. Segera kembalikan putriku. Aku bilang dia tidak bersama kami. Yeri dan Clara telah kembali. Mereka menyaksikan pertengkaran yang mengerikan ini. Yeri kewalahan dan tidak bisa menahan air matanya. Yeri? Yeri sangat kesal sehingga dia berlari kembali ke gua. Aku belum pernah melihat rumahku seperti ini. Bahkan kakek nenekku berkata bahwa desa kami adalah salah satu tempat yang paling damai. Tapi lihat sekarang. Yeri.
Suku Auha membangun tempat ini dan hanya 1 hari untuk mengubah segalanya. Sementara mereka berbicara, Puma duduk di sana dan mendengarkan. Puma keluar dari gua dengan marah dan lari menuju ke desa. Tidak, jangan pergi ke sana. Puma tiba di desa dan meraung dengan keras. Kerumunan itu tercengang, tapi orang asing itu menyerangnya dengan ketakutan. Lalu kemudian, Berhenti, aku sudah kesal. Jangan menyentuh hewan kami. Dia benar. Clara, apa yang kau lakukan di hutan? Tidak. Apa yang kita lakukan di desa ini? Merusak komunitas yang telah hidup di tanah ini sejak lama karena keserakahan kita? Sayangku, tolong jauhi Puma itu. Dia temanku, Ayah. Begitu juga Yeri. Tidak, dia telah berteman dengan penduduk desa. Iya, benar, Ibu. Dan coba tebak, mereka baik. Mereka tidak seperti yang dibilang. Mereka tidak serakah seperti kita. Mereka pemaaf terlepas dari apa yang telah kita lakukan. Kita tidak bisa menghancurkan tanah mereka hanya demi uang, Ibu. Karena aku tahu jika tanah menjadi tidak subur, kita akan membiarkannya tandus dan melupakan semua yang kita lakukan. Tidak, Clara. Kami melakukan ini untuk melindungi masa depanmu. Kau menghancurkan desa yang damai hanya untuk melindungi aku? Aku tidak naif untuk mempercayaimu lagi. Aku tahu apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan itu mulai lebih masuk akal. Apa kau suka jika seseorang merusak rumah leluhurmu dan kemudian mengklaimnya sebagai milik mereka? Tidak. Itulah tepat yang kita lakukan. Kita mengambil rumah seseorang. Sekarang katakan, siapa orang jahat di sini? Lalu kemudian ada keheningan total, tapi orang asing itu menjatuhkan senjata mereka. Clara. Tidak, biarkan aku, Yeri. Temanku Yeri dan aku merawat Puma. Dan dia tahu cara menyembuhkannya yang bahkan tidak bisa kita pahami. Mereka melakukannya karena cinta. Dan kita melakukannya untuk keserakahan. Maafkan aku, tapi aku mendukung kata-kata Clara. Aku juga. Segera, semua pria asing menjatuhkan senjata mereka dan berlutut sebagai tanda menyerah. Apa yang kau lakukan? Dia benar, sayang. Kita sangat kejam. Maafkan ayah telah mengecewakanmu, Clara. Ayah terlalu dibutakan oleh keuntungan yang diberikan tanah ini. Ayah seharusnya tidak minta maaf padaku. Ayah seharusnya minta maaf kepada suku Auha. Baiklah, sudah waktunya kami meminta maaf kepada penduduk desa yang telah kami sakiti. Kami minta maaf karena melakukan ini padamu, suku Auha. Kami akan pergi. Kalian akan hidup dalam harmoni. Dan begitulah suku Auha dan orang asing berdamai. Segera sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Persahabatan antara kedua komunitas semakin kuat dalam beberapa minggu. Jadi itu adalah perpisahan yang cukup menyakitkan. Terima kasih untuk semuanya, Clara. Terima kasih juga, Yeri. Maaf telah berteriak padamu, Yeri. Aku tidak sungguh-sungguh. Setidaknya tidak lagi. Tidak apa-apa, Nyonya. Aku akan memastikan untuk setiap tahun bertemu denganmu. Benarkah? Yeay! Dan seperti yang dijanjikan, Clara dibawa ke sini setiap tahun, dan gadis-gadis itu bertemu dan bermain bersama. Desa Auha kembali seperti semula, dan untuk Puma dan anak-anaknya, mereka mengunjungi desa sesekali. Atas permintaan Yeri, penduduk desa membuatkan mereka rumah yang indah untuk ditinggali. Selamat datang di desa kami, Puma. Biarkan aku mengantarmu ke kamar hotel bintang 5-mu. Penduduk desa merawat mereka dengan sangat baik dan memberi mereka makanan lezat. Puma hidup harmonis dengan mereka dan bahagia selamanya.